Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iya, sesuai tren saja, barusan ada bro yang sharing videonya Bang Anjar Channel. Video Bang Anjar Channel kali ini sharing soal oli-oli apa saja yang bikin halus suara mesin, terus juga faktor-faktor yang bikin suara mesin kasar. Jadi faktor suara mesin kasar ada 3 katanya: telat ganti oli, terus oli kurang, terus minyak goreng. Jadi kalau campur minyak goreng itu katanya bikin suara mesin jadi kasar. Kalau penulis sendiri, kasar itu dibagi macam-macam. Ada kasar acak-asak, ada kasar kelotakan. Nah, kalau menurut penulis, tanda bahwa mesin sudah aus itu kelotakan. Asak-asak merupakan tanda bahwa olinya tidak bisa melindungi. Jadi asak-asak adalah tanda sedang terjadi keausan. Jadi asak-asak merupakan ciri bahwa olinya sedang bikin aus. Jadi untuk bikin halus ya, itu nggak bisa hanya dari oli. Kalau memang mesinnya wes aus. Kalau pingin mesin halus dalam artian tidak kelotakan, ya jangan sampai ada aus. Artinya jangan sampai olinya pernah mengalami kerusakan. Olinya harus selalu bisa melindungi mesin. Karena sekali saja oli tidak bisa melindungi, ya suara mesin kasar. Jadi penulis tadi membedakan antara asak-asak dan kelotakan. Nah, ada ciri lagi ya yang biasanya merupakan ciri mesin bongkeng, yang biasanya merupakan ciri oli terlalu encer, yaitu suara tik-tik, ngelitik. Bukan ngelidik dari ya apa ya, ngelidik pun macam-macam ya, tapi suara tik-tik yang frekuensinya tinggi, jadi gitu ya. Penulis susah ngomongnya mereka nyentuh langsung, tapi nyentuh langsung ya kadang susah. Karena enggak video review yang terakhir, kalau masih ada review terakhir penulis sertakan lah. Yang tik-tik-tik frekuensi tinggi ini biasanya karena olinya terlalu encer, atau ya karena setelan valve kayak gitu. Untuk mengurangi suara tik-tik frekuensi tinggi yang gitu, maka solusinya adalah oli kental atau setel klep. Jadi biar nggak bunyi. Terus ada juga tik-tik yang
karena oli terlalu kental. Jadi beberapa motor itu kalau olinya terlalu kental jadi bunyi tik-tik. Biasanya meteran B40 dan pemiliknya menggunakan di daerah pegunungan. Jadi bunyi tik-tik. Dicampuri minyak goreng 30%, 40% baru nggak bunyi. Terus ada juga yang di mobil tak 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 tak. Tapi ini kalau mesin kondisi dingin. Jadi tak 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 gitu, yang makin lama makin menghilang seiring dengan makin panasnya mesin. Nah, ini penyebabnya adalah olinya terlalu kental. Jadi kalau pakai oli encer nggak bunyi. Nah, kasar itu seringkali yang dimaksud adalah kasar yang beriringan dengan suara mesin. Jadi tak 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 gitu ya. Yang makin meningkat ketika makin rapat ya. Frekuensinya makin tinggi, ketukannya makin sering ketika putaran mesin makin tinggi. Jadi berkaitan langsung dengan putaran mesin. Nah, suara yang berkaitan dengan putaran mesin ini ya, tak-taknya ini adalah tanda ada keausan. Ya tentu macam-macam ya suaranya ya, tapi ya mohon ngerti sendirilah. Tak-tak yang menulis maksud adalah yang berkaitan dengan RPM yang menunjukkan ciri ausnya mesin. Nah, prinsipnya adalah suara tak-tak ini timbul karena olinya sudah rusak. Oli sudah rusak ini adalah karena ya pemakaiannya yang terlalu lama, bisa kualitas olinya yang buruk juga bisa. Kita nggak ngomong kualitas komponen karena kualitas komponen seringnya yo sesuatu yang fix, nggak dirubah ya. Jadi kita cuma ngomong dari kualitas oli dan masa pakai. Masa pakai oli itu sangat bergantung pada kesehatan mesin. Karena itu ya, kalau mesinnya bagus, oli bisa lama. Kalau mesinnya jelek, kondisinya nggak sehat, ya oli cepat rusak. Selain itu juga kualitas dari oli juga mempengaruhi. Oli yang tipenya full sintetik seringnya itu lebih cepat rusak. Oli yang bukan 20W50 itu seringnya juga cepat rusak. Tentu ada pengecualian, tapi ya kita ngomong secara generalnya saja, secara umum, secara keseluruhan. Karena dua variabel ini bisa berubah, maka yang harus kita pelajari itu adalah tahu ciri oli sudah waktunya diganti. Jadi oli yang sudah rusak itu cirinya bagaimana, yang sudah nggak layak pakai itu cirinya bagaimana. Warna oli merupakan parameter terakhir ya kalau untuk mesin bensin. Jadi kalau oli sudah hitam itu pasti udah telat ganti olinya. Apalagi teteskan di kertas tisu, dibiarkan 3 jam warnanya sudah coklat, nah itu sudah telat. Sebelum itu ada ciri yaitu suara asak-asak dan RPM mesin cepat turun kalau di motor ya. Lebih gampang ngecek di motor kok, soalnya di mobil agak susah. Jadi kalau suara mesin sudah asak-asak seperti di amplas, nah itu ciri olinya sudah terlalu rusak. Jadi harusnya kalau kita pakai mesin itu suaranya nggak ada asak-asak. Asak-asak yang penulis maksud adalah suara logam beradu dengan logam. Seperti kalau logam sedang diamplas ya, suaranya seperti itu. Itu ya yang harus dipelajari. Juga tentu ya volume oli lah. Volume oli harus tetap dimonitor. Kalau ya memang kadang orang kelupaan ya, misal suara mesin saya halus walau olinya sudah berkurang, itu ada terjadi. Tapi ya kalau menurut penulis paling nggak ada 2 ya, suara asak-asak dan RPM mesin cepat turun. RPM mesin cepat turun itu maksudnya kayak gini loh, ini keadaan gas
nggak berubah ya, dilepas gas. Itu lihat RPM mesinnya cepat turun atau enggak. Oli bagus dalam keadaan baru, itu RPM mesinnya nggak akan cepat turun. Sementara oli yang sudah rusak akan cepat sekali turun, langsung kayak kena rem gitu mesinnya. Jadi mungkin pernah dengar momentum ya. Nah, kalau olinya licin, maka momentum mesin itu bisa terus gitu ya. Tapi kalau olinya nggak licin, mesinnya kayak dihambat, direm, nggak bisa muter kencang lama. Itu ya yang harus jadi acuan. Terus hubungannya dengan minyak goreng, sebenarnya ya minyak goreng ini kalau pakai merek rekomendasi, oli mesin itu akan jadi lebih awet. Jadi minyak goreng itu justru malah bikin oli lebih awet. Maksudnya awet itu ya, kalau misalnya bikin halusnya itu lebih lama, nggak jadi moro-moro kasar gitu ya. Oli yang cepat bikin suara mesin kasar, kalau kita campuri minyak goreng itu bakal halus lebih lama. Dan ini terjadi pada kebanyakan oli ya. Mungkin oli-oli macam Extend, macam apa mana ya, Redline mungkin nggak terlalu terpengaruh ya. Tapi kebanyakan oli-oli itu akan jadi lebih lama suara halusnya kalau sudah pakai campuran minyak goreng. Ya, ini tentu merek rekomendasi. Kalau merek nggak rekomendasi ya makin cepat kasar suara mesin. Seperti penulis pernah alami ketika pakai oli Meseran SAE 40 ya. Penulis pakai Meseran SAE 40 bekas ya. Karena apa? Ya wis pengen coba-coba. Yang bekas ini ternyata suara mesin masih halus ya. Dari rumah sampai kantor dan gaya banter itu tetap halus. Besoknya pakai merek apa ya, Sabrina. Pakai merek Sabrina, nggak lama langsung suara mesin kasar. Kira-kira jarak 5 km 10 km suara mesin sudah kasar. Jadi kalau diomongi minyak goreng bikin suara mesin kasar, nah itu salah pilih merek minyak goreng. Jadi ya minyak goreng ada yang memang bikin suara mesin kasar, ada yang malah bikin suara mesin halus lebih lama. Penulis ya beberapa kali coba, 10% minyak goreng rekomendasi bisa bikin oli suaranya halus, 50% lebih lama jarak jangkaunya, kilometernya 50% lebih jauh. Ya intinya sebenarnya sih adalah kapan ganti olinya. Jadi intinya adalah tahu kapan kita harus ganti oli. Kalau nggak tahu, mau itu pakai oli apapun, ya bakal jadi kasar. Kalau sudah kasar, kalau parah ya terpaksa harus ganti part. Kalau masih ringan bisa ya dibantu dengan Sadu SGR. Penulis sudah beberapa kali melakukan dan beneran efektif ya. Jadi mesin itu bisa benar-benar halus kalau sudah pakai Sadu SGR. Olinya kalau pakai Sadu SGR baiknya oli yang aditif kurang. Nah dari rekomendasinya sendiri itu penulis lihat ada orang SAE 40 lucu juga ya. Ngerti sopo orangnya SAE 40 itu. Apa dia yang sudah coba sendiri ya, atau copy paste ya dari Kupas Otomotif. Meseran B40 juga ya kan, yang mempopulerkan itu adalah pengguna minyak goreng Meseran B40 itu.
Tapi ya itu terus juga direkomendasikan oli Shell dan Enduro. Nah, oli Shell dan Enduro ini kalau untuk daerah panas ini yang bikin suara mesin cepat asak-asak. Jangan dipakai ya itu ya. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.